Ada pepatah menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kurnia Mas Channel. Kita kembali ke bincang santai. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Haji Dede Ismail nih. Kebetulan beliau Wakil Ketua DPRD Kuningan, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, dan juga Ketua Percasi. Tadi baru tanding sama mantan Ketua Percasi dan ternyata mengalah gitu. Oke. Banyak hal mungkin yang ingin ditanyakan kepada Bapak Haji ya, dalam kapasitas mungkin sebagai Wakil Ketua DPRD, Pak Haji. Yang pertama mungkin kemarin saya kan baru bincang-bincang sama Pak Nujur Rahdi, Pak, mengenai putusan PT UN itu gitu kan. Saya dengar-dengar tidak ada banding ya Pak ya. Artinya sudah keputusan PT UN dan tidak ada banding atau kasasi ke yang lebih tinggi gitu Pak Haji. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Selama ini saya menghadiri beberapa sidang PT UN, hanya kalau nggak salah 1 kali saya tidak hadir, dan selebihnya saya selalu hadir mengikuti jalan persidangan di PT UN. Terakhir pada saat tanggal 12 kemarin, 12 April pas putusan 2021, ya. Saya juga mendengarkan amar putusan dari Majelis Hakim, dan kemudian menyampaikan bahwa hampir berarti 50 yang disampaikan dari kuasa hukum kita semuanya ditolak secara penuh, dan Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat, yaitu saudara Nujur Rahdi. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin diadakan rapat pimpinan DPRD dan kami berempat hadir. Kemudian saya menyampaikan bahwa kita menghormati segala keputusan PT UN, ya, di mana mengabulkan seluruh gugatan saudara Ketua DPRD yaitu Nujur Rahdi. Di sana pun saya juga menyampaikan bahwa kita sudahi semua kemelut yang terjadi di lembaga DPRD ini, mengingat sesuai dengan pepatah, kalau pertikaian ini ada pepatah menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh ya. Banyak energi yang dikeluarkan selama ini dalam mengikuti jalannya persidangan di PT UN. Ya. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan dalam rapat bahwa segera agendakan rapat badan musyawarah. Oh, Banmus dulu ya. Rapat badan musyawarah. Kemudian diawali dengan rapat pimpinan fraksi. Dan di dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi bersama pimpinan DPRD, saat itu semua fraksi sepakat untuk menghormati keputusan PT UN dan tidak melanjutkan langkah hukum selanjutnya. Dan saya juga sudah komunikasi dengan saudara Ketua DPRD, Pak Nujul, bahwasannya nanti saya ingin mengagendakan rapat badan musyawarah di pekan yang akan datang. Nanti setelah rapat badan musyawarah, di sana diambil kesimpulan, kesepakatan bersama untuk melakukan rapat paripurna. Rapat paripurna dengan agenda yang pertama mencabut keputusan badan kehormatan, kemudian yang kedua membatalkan atau mencabut SK pimpinan, yang ketiga yaitu mencabut keputusan DPRD tanggal 13 November 2020
Dan yang keempat, agenda terakhir yaitu merehabilitasi jabatan dan nama Ketua DPRD sekaligus menjalankan amar putusan yaitu Saudara Nujul Rahdi sebagai Ketua DPRD. Oh itu ya? Ya. Kan kalau tidak salah waktu itu kan ada janji di hadapan pengunjuk rasa tuh Pak mengenai siap mundur dari keanggotaan DPRD, itu pandangan Pak Haji gimana Pak? Saya kira itu personal dari anggota DPRD khususnya teman-teman Badan Kehormatan. Hal yang wajar, dinamika politik saat itu sedang panas, kemudian juga luapan emosi yang ada dalam diri seseorang, kita anggap itu hal yang wajar apabila kemudian terjadi kurangnya pengendalian emosi sehingga pada saat itu menyampaikan hal demikian. Dan menurut pandangan saya, demi menjaga martabat, kedaulatan, kehormatan lembaga DPRD, saya berpikir yang positif saja. Berpikir yang positifnya, kita memaklumi keadaan saat itu memang gejolak politiknya sangat luar biasa. Seperti teman-teman ketahui, saya kan selalu yang menerima demo saat itu. Oh iya. Dan begitu gencar beberapa kali demo dari beberapa organisasi masyarakat, LSM, kemudian organisasi kemahasiswaan, kemudian dari organisasi Islam yang tergabung dalam APIK dan lain sebagainya lah, begitu kencang. Gitu. Jadi dimaklumi ya Pak ya? Maklum. Artinya tidak berkonsekuensi secara otomatis harus mengundurkan diri gitu kan? Ya menurut pandangan saya tidaklah. Kita apalagi di lembaga DPRD kan semuanya berasas kepada kolektif kolegial. Tidak ada atasan maupun bawahan. Semua sama berkedudukan di mata hukum sebagai legislator. Atasan mereka adalah para pimpinan partai politik di tingkat pusat. Oke. Kalau kita berpikir positif, apalagi di suasana bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, kemarin sebelum menjalankan atau kita memasuki bulan suci Ramadan, saya secara pribadi ataupun pimpinan-pimpinan yang lain juga sudah saling memaafkan lah. Kita profesional dalam bekerja, apalagi PR-PR atau tugas-tugas kita ke depan ini masih cukup panjang. Dan seyogianya seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, sebagai tenaga outsourcing 5 tahunan rakyat, kita memberikan contoh suri tauladan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya umumnya di Provinsi Jawa Barat atau di Indonesia ini, negara ini, bahwa semua harus mematuhi hukum, karena negara ini kan berdasarkan asas hukum. Terus mengenai ini Pak, kemarin tadi kan Pak Haji bilang bahwa yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu gitu kan ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kemarin kan melelahkan juga ya Pak, bulanan gitu kan sampai bolak-balik itu. Dan itu juga kan ada lawyer dari kedua belah pihak gitu kan. Itu untuk pembiayaan itu dari kantong pribadi atau gimana Pak? Untuk biaya kuasa hukum kita dari teman-teman Badan Kehormatan. Oh iya. Dan untuk SPPD perjalanan dinas saya kira semua juga sama kok. Ya, kalau itu ya. Difasilitasi karena ini kan kepentingan lembaga DPRD. Apalagi kami pimpinan maupun Badan Kehormatan adalah posisinya sebagai tergugat untuk menghadiri acara itu. Dan saya kira dinamika politik di lembaga DPRD ini juga sekarang sudah mulai sejuk. Sudah dijadikan pengalaman yang berharga bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita sebagai legislator, walaupun ada konsekuensi tugas pokok dan fungsi kita, salah satunya
terlepas dari 3 fungsi tersebut, ya kita harus ngomong, harus berbicara, harus bisa menyampaikan kepada halayak publik. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan keadaan seperti ini, saya berpikir banyak sisi positif yang harus kita petik dari kejadian ini. Sehingga nanti ke depan para legislator ini benar-benar Lebih hati-hati gitu kan? Atau mengedepankan etika, santun, kemudian tata krama dalam menyampaikan pandangan politiknya. Nah Pak, mungkin ada pesan, apa ya istilahnya, ya pesan kepada masyarakat ya, karena kemarin juga kan yang demo banyak gitu kan. Ternyata tuntutan mereka nih berakhir seperti ini gitu kan. Barangkali ada yang perlu diucapkan kepada mereka gitu. Dalam persidangan di PT UN, karena saya mengikuti secara seksama, kajian administrasi, kemudian proses pada saat pengambilan, kemudian landasan hukum, kemudian juga pemahaman dari kaidah regulasi atau hukum itu sendiri kan bermacam-macam pertimbangan, mulai dari undang-undang, kemudian PP, kemudian di bawahnya ada peraturan menteri, kemudian di bawahnya juga ada peraturan gubernur dan lain sebagainya, termasuk di tingkat bawah ada peraturan daerah. Nah, di sana para majelis hakim mempunyai bahan pertimbangan landasan hukum dalam mengambil satu keputusan. Dan menurut pandangan saya hal yang wajar, dinamika yang terjadi kemarin, masing-masing dari teman-teman yang melakukan audiensi unjuk rasa terkait kasustis yang terjadi kemarin yang dialami oleh saudara ketua DPRD, menurut pandangan saya secara hukum ini tidak sesuai harapan gitu atau ya kan kita juga nggak tahu, nggak bisa memaksakan kehendak diri kita. Kita juga harus berpikir objektif bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. Dan wajib hukumnya kita sebagai warga masyarakat untuk menghormati keputusan hukum tersebut. Yang jelas BK, DPRD sudah sudah melaksanakan gitu kan tugas ya, melaksanakan aspirasi, menyerap aspirasi. Betul. Gitu ya. Aspirasi sudah kita terima, proses sudah berjalan, kemudian keputusan yang dilakukan lembaga DPRD melalui paripurna sudah berjalan, dan hal yang wajar saudara penggugat dalam hal ini ketua DPRD Pak Nujul Rahdi mempunyai hak yang melekat sebagai warga negara memperoleh atau mencari keadilan. Dan setelah melalui proses 4 bulan lebih, kita proses berjalan dalam pengadilan tata usaha negara di Jawa Barat, di Bandung, kemudian hasil keputusan demikian, ya kita harus legowo lah. Toh Pak Nujul Rahdi ini kan saudara kita. Saudara kita satu atap gitu kan, satu gedung. Satu gedung. Kemudian juga beliau juga termasuk senior 4 periode di lembaga DPRD, dan saya juga sama-sama sudah mengenyam pengalaman yang cukup dalam di lembaga politik ini, dan kami berpikir bahwa kebersamaan, kekompakan, kemudian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD yang melekat di 50 anggota DPRD ini harus kita kedepankan. Tidak mungkin perjalanan ini bisa dilakukan oleh masing-masing, tetapi kebersamaan dan kekompakan menjaga marwah lembaga DPRD ini yang harus diutamakan. Oke, satu lagi mungkin Pak, ada pertanyaan kan, isu kenaikan tunjangan itu kan perlu diklarifikasi juga.